"Ada yang ingin ditanyakan lagi?" tanya Bawaro. "Gak ada, Mbah. Ya sudah, saya langsung pamit pulang saja ya," jawab Mirna, merasakan hatinya gelisah karena yang diimpikannya ingin bertemu Wisnu. Tapi Bawaro seolah tidak mengerti melihat gelagatnya. Mirna pulang dengan perasaan yang mengganjal, menyesal karena tadi kenapa ia tidak menanyakannya langsung kepada Bawaro keberadaan keponakannya yang tampan itu. Mirna berpendapat bahwa Wisnu adalah keponakannya dari Bawaro. Karena kalau dikatakan anak, Mirna tidak percaya karena tidak mirip sama sekali, kecuali Wisnu adalah anak angkat. Dan sesampainya di rumah, ia melihat sang suami mondar-mandir di depan pintu, seperti ada yang dipikirkan. Mirna tahu bahwa Imron saat ini sedang linglung kebingungan. "Mas, kamu nungguin aku pulang?" sapa Mirna sembari melangkah menghampiri Imron. Iya, aku sedari tadi nunggu kamu," jawab Imron bingung dan tidak merasa apa yang ia lakukan sejak tadi. "Oh, aku mau langsung istirahat saja, Mas," ucap Mirna masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh Imron di belakang. Besok paginya, Mirna beraksi kembali memberikan minuman yang telah dicampurkan dengan ramuan yang tadi malam diberikan oleh Bawaro. Setelah diminum oleh Imron, tapi tidak sama sekali menimbulkan apapun. Imron masih sama seperti sebelumnya, berlaku aneh seperti linglung. Kalau diajak bicara masih nyambung saja. Hari terus berlalu hingga 1 minggu. Bahkan 1 bulan kemudian, selalu rutin minuman itu ia suguhkan kepada suaminya. Kini, Imron sudah istirahat dari pekerjaannya. Karena selalu tidak fokus, bahkan beberapa rekan kerja Imron menceritakan suatu kejadian saat di kantor kepada Mirna tentang apa saja yang dilakukan Imron. "Maaf Mbak Mirna, sebaiknya secepatnya dibawa saja Imron berobat. Waktu itu Imron cuma tiduran saja seharian di kantor. Diajak ngobrol juga tidak nyambung. Makanya Mas Imron diberhentikan oleh bos," jelas rekan Imron yang sewaktu berkunjung ke rumah Mirna ingin melihat kabar Imron. "Oh, begitu ya. Saya juga bingung kenapa Mas Imron begitu. Bahkan akhir-akhir ini ia tidak pernah lagi ngasih saya nafkah. Bayar segala cicilan, hanya mengandalkan usaha jualan saya," jelas Mirna berbohong. Bahkan Mirna teramat senang setelah mendengar penuturan sang rekan kerja Imron itu bahwa ramuan yang diberikan oleh Bawaro bekerja dengan baik. Kalau Imron sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah lahir maupun batin, maka itu adalah jalan menuju sebuah perceraian yang telah diimpikannya. Setelah berbincang lama dengan teman kantor Imron, Mirna mempersilahkan temannya itu masuk melihat keadaan Imron yang kini tengah rebahan dengan tatapan kosong menatap dinding. Banyak perubahan dari Imron yang sangat nampak. Salah satunya badan yang kurus, wajah menjadi sangat tirus dan kelihatan lebih tua. Sesekali Imron mengedipkan matanya yang terlihat memerah itu. Melihat teman kerjanya yang sedang sakit entah sakit apa, bahkan tidak mengenali sedikit pun tentang temannya yang datang menjenguk. "Mas, ini ada teman kamu datang," ucap Mirna sembari duduk di tepi ranjang dan berusaha membantu Imron untuk duduk. Mirna melakukan ini sangat telaten. Kalau ada orang lain yang datang untuk melihat kabar Imron, ia sangat berusaha sebaik mungkin menjadi istri. "Gimana kabarnya Mas Imron?" tanya rekan kerjanya. Imron hanya menatap sekilas, lalu menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Baik," jawabnya. "Aku kesini hanya ingin menjenguk sebentar dan mau memberikan titipan dari bos. Katanya kalau sudah sembuh boleh kerja lagi," tutur sang rekan kerja. "Wah, terima kasih ya. Bilangin sama bosnya juga," cerocos Mirna. "Iya, terima kasih banyak," sahut Imron. Sepulangnya rekan kerja Imron, Mirna membuka amplop yang cukup tebal tersebut sambil tersenyum lebar. Ia berinisiatif akan membelikan HP untuk Wisnu. Ia yakin sepertinya Wisnu tidak memiliki HP. "Disimpan Mir uangnya. Sekarang Mas tidak bekerja dulu sementara," ucap Imron sembari memijat kepalanya. Mirna hanya menganggukkan kepalanya, lalu meninggalkan Imron yang sedang duduk di kamar seorang diri. Saat Imron sakit-sakitan,
Mirna sangat leluasa pergi keluar rumah, menghabiskan waktu untuk jalan-jalan dan bertemu dengan teman-temannya. Mirna akan menjadwalkan pergi ke tempat Bawaro seminggu sekali untuk bertemu dengan Wisnu. Setelah hubungannya nanti berakhir dengan Imron, maka Mirna akan mengajak Wisnu tinggal bersama dengannya di kota. Dan minggu sore ini adalah jadwalnya pergi ke tempat Bawaro. Ada kebahagiaan tersendiri bagi Mirna, walaupun perjalanan yang ia tempuh memakan waktu yang lumayan jauh. Di tempat yang berbeda, Iwan tampak kesal. Lagi-lagi Mirna kembali menemui Wisnu, yang mana itu adalah Bawaro yang menyamar menjadi Wisnu. Iwan yang berambisi ingin memiliki Mirna malah ditikung oleh sang dukun cabul itu. Sore itu juga, Iwan tak tinggal diam. Ia juga pergi ke tempat dukun yang mungkin jauh lebih sakti daripada Bawaro. Iwan yang marah besar sudah menceritakan masalahnya kepada dukun barunya itu yang akrab dipanggil Ki Darmo. Ki Darmo yang mendengar penuturan Iwan itu hanya tersenyum saja sambil berkata, "Baik, akan saya coba agar Mirna tak punya hati lagi kepada Wisnu, yang mana adalah dukun cabul itu," ucap Ki Darmo. "Saya rasa Ki Darmo jangan sampai ikut tergoda dengan Mirna, perempuan yang saya suka itu," ucap Iwan mewanti-wanti Ki Darmo. Rempah-rempah yang dipinta oleh Ki Darmo sudah Iwan siapkan jauh-jauh hari termasuk rambut milik Mirna. Entah bagaimana, Ki Darmo merebut Mirna dari Bawaro yang juga tak kalah sakti. Yang pasti, mereka berdua nantinya akan berperang ilmu. Iwan yang memperhatikan Ki Darmo yang membaca mantra dan membakar kemenyan serta menyalakan dupa, terus berkomat kamit, dan sesekali menyiramkan air ke dalam sebuah wadah, yang mana keluar asap yang mengepul. Iwan menelan salivanya, berharap Mirna sadar dan melihat siapa Wisnu yang sebenarnya. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Iwan tahu saat ini Mirna sedang berada di kediaman Bawaro, yang mana dua kemungkinan ia berbincang dengan Bawaro, atau ia sedang melakukan pergulatan dengan Wisnu. Iwan tersenyum sinis. Ia tidak bisa menahan senyumnya kalau Wisnu yang saat ini bersama Mirna tiba-tiba berubah menjadi Bawaro yang menyeramkan. Tidak bisa dibayangkan bagi Iwan, entah dibuat dengan cinta atau ia terlampau sakit hati kepada Mirna yang sering berbicara kasar kepada Iwan, yang mengatakan tukang kuli bangunan macam Iwan tidak selevel dengannya. Di kediaman Bawaro saat ini, Mirna tidak sabar menunggu kedatangan Wisnu untuk menghampirinya, yang kini sudah merasakan membeludak rasa rindunya. Wisnu datang dengan wajah yang sedikit memerah itu sangat membuat Mirna merasa cemas. Entah kenapa, tiba-tiba wajah Wisnu merah seperti sehabis ditampar. "Ada apa dengan wajahmu?" tanya Mirna. "Tadi wajahku kepanasan saja," jawab Wisnu. Wisnu bukan hanya kepanasan di bagian wajah, tapi di sekujur tubuhnya, ia merasakan hal yang sama. Wisnu tahu betul ini menandakan bahwa ada seseorang di balik semua ini yang sengaja memperbuatnya. Saat ini tidak tepat, karena ada Mirna di sampingnya, dengan wangi dari tadi sudah tercium, sehingga membangkitkan hasrat ke laki-lakian siapapun. "Kamu sedang sakit?" tanya Mirna. Wisnu mengangguk kecil. Ia tidak dapat bersuara lagi. Rasa panas yang ia rasa sudah menjalar kemana-mana. Wisnu mempersilahkan Mirna saja, karena kalau Mirna masih berada di tempatnya, ia tidak bisa melihat siapa orang yang kini membuatnya menjadi terbakar ini. "Kau pulang saja. Aku lagi tidak enak badan." "Maaf, bukannya mengusir," ucap Wisnu sembari mengelus rambut panjang milik Mirna. Sebelum Mirna pergi, ia memberikan sebuah HP baru yang saat di jalan menuju tempat Bawaro, ia sengaja membelikannya untuk Wisnu. "Simpan ini, di dalamnya sudah ada nomor teleponku," ucap Mirna sebelum beranjak. Ia tidak enak saat meninggalkan Wisnu. Mirna merasa kasihan, tapi ia juga harus menuruti apa kata Wisnu. Saat ini, waktu yang tidak tepat untuk menuntaskan rasa rindunya, karena Wisnu sedang sakit. Baru saja Mirna pergi, tiba-tiba wajah Wisnu yang rupawan kini berubah menjadi Bawaro yang sangat sangar. Beliau tampak kepanasan. Saat setelah beliau membaca mantra rahasia dan menerawang siapa orang yang kini sengaja memperbuatnya, betapa terkejutnya Bawaro. Ternyata dukun itu yang mana dipinta oleh Iwan. Bawaro marah besar dan tersenyum sinis. "Kamu sudah tahu
siapa Wisnu sebenarnya, wahai anak muda?" Bawaro berkata untuk Iwan yang kini telah menjadi saingannya. Bawaro tidak tinggal diam. Beliau juga merapalkan mantra yang lebih dahsyat kepada dukun yang saat ini bertarung dengannya. Bawaro terus membaca mantra dengan mata terpejam, dengan sesekali memercikan air. Di tempat kediaman Ki Darmo, dan Iwan saat ini seperti merasakan kepanasan yang luar biasa. Ki Darmo merasa mantra yang ia baca sejak tadi kini berbalik kepada dirinya. Tiba-tiba, saat Ki Darmo menyalakan dupa kembali, tempat di mana rempah-rempah yang dibakar itu meledak, mengeluarkan suara dentuman yang keras, hingga mengejutkan Ki Darmo dan Iwan yang sedang merasakan hawa yang panas. "Astaga, kenapa Ki?" tanya Iwan. Ki Darmo masih diam, sembari menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Maaf, tidak bisa," ucap Ki Darmo. "Maksudnya apa Ki?" tanya Iwan. "Dukun kamu yang terdahulu lebih kuat. Saya menyerah," sambung Ki Darmo. Iwan putus asa. Ia tidak bisa melawan Bawaro. Sepulangnya Iwan dari kediaman Ki Darmo, Iwan menyesali perbuatannya, hingga membuat rumah tangga Mirna menjadi hancur, dan membuat warung Mirna menjadi sepi. Ia sadar, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa memiliki Mirna. Kisah Iwan yang ingin mendapatkan Mirna sudah usai. Tidak ada harapan lagi untuk Iwan. Ia sudah menyerah, dan hanya tersisa saat ini sebuah penyesalan yang luar biasa baginya. Bawaro tampak sangat murka kepada Iwan, tapi Bawaro sangat puas karena ia yang menang saat ini, dapat mengambil hati Mirna dengan berpura-pura menjadi Wisnu. Bawaro akan selalu melancarkan aksinya dengan menyamar menjadi lelaki tampan, tanpa Mirna ketahui sampai kapanpun. Bawaro tahu kalau Mirna sudah dimabukkan cinta kepada Wisnu. Beliau tahu betul, karena beberapa kali Mirna sudah menyerahkan tubuhnya untuk Wisnu dengan sukarela. Dan itu membuat Bawaro menjadi tergila-gila dengan aroma tubuh Mirna yang membuat candu. Mungkin Bawaro sudah gagal untuk kembali menikmati Mirna, karena ada yang menyerang Bawaro dari kejauhan, yaitu pelanggannya sendiri. Bawaro mengetahui bahwa Iwan sudah kalah dan tidak bisa melawan lagi, dikarenakan Bawaro adalah dukun sakti mandraguna yang sudah terkenal. Hanya orang-orang tertentu yang bisa bertamu dengan beliau. Mirna pulang ke rumah dengan perasaan dongkol. Ia sedikit kecewa karena Wisnu menyuruhnya untuk pulang. Sedangkan Mirna sudah tidak bisa lagi menahan rindu ingin menuntaskannya. Karena Mirna sudah tidak pernah lagi mendapatkan belayan seperti lembutnya belayan kasih sayang Wisnu. "Mir, datang dari mana kamu?" tanya Imron yang kini sedang duduk di sofa ruang tamu. "Keluar, ada urusan tadi," jawab Mirna langsung menuju ke kamar. "Terus, sekarang sudah selesai?" tanya Imron lagi. "Iya, makanya aku pulang," ketus Mirna. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan Imron hanya ditanggapi Mirna dengan ketus saja. Ia tidak suka ditanya-tanya begitu. Apalagi sekarang mood Mirna sedang tidak baik. Terlihat Imron saat ini sedang mengalami batuk-batuk. Beberapa kali Imron batuk sampai memuntahkan cairan berwarna merah. Tapi ia sama sekali tidak ingin berniat pergi ke dokter seorang diri untuk menanyakan penyakit yang dialaminya. Bukan hanya batuk-batuk, tapi ia juga merasa sangat malas untuk ngapa-ngapain, termasuk untuk mendekati Mirna. Beruntung bagi Imron, Mirna tidak pernah menuntut hal itu. Bisa dibilang ia kehilangan nafsu. Imron memasuki kamar setelah cukup lama merenung di ruang tamu. Duduk tidak ngapain. "Mas, aku mau bicara sama kamu," ucap Mirna. Imron mendongakkan kepalanya menghadap Mirna. Tidak ada jawaban, Imron hanya menatap istrinya itu. "Kalau Mas sakit-sakitan begini, banyak kebutuhan yang tidak tertunaikan, Mas," jelas Mirna. "Terus?" tanya Imron. Ia mengetahui pembicaraan Mirna ini. Ia mengetahui pembicaraan Mirna ini arah kemana, dan laki-laki pasti ingin meminta cerai. "Aku mau kita udahan saja. Kalau kamu tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, sama saja aku seperti janda, Mas. Lebih baik aku sendiri," tutur Mirna. Imron sudah tidak terkejut lagi atas penuturan Mirna. Tapi sebisa Imron mempertahankan, maka pasti ia pertahankan.
sudah lama menikah, sudah lama berjuang bersama, sudah lama menanti anak. Sungguh sangat disayangkan kalau harus berpisah. Bertahanlah Mirna. Semoga sakitnya Mas cepat sembuh, jawab Imron sembari membaringkan tubuhnya di kasur. Sedangkan Mirna masih duduk di depan cermin. Sungguh sakit hati Imron. Ia segera tidur agar bisa melupakan pembicaraannya dengan Mirna. Mirna kembali mendengus kesal. Tapi ia harus sabar, mungkin tinggal sedikit lagi. Ia harus menunggu waktunya. Sesekali, ia tersenyum sinis sambil berucap dalam hati, "Sakit kamu tidak akan lama, Mas. Kalau kamu cepat melepaskan aku," ucap Mirna dalam hati. Hari berganti hari, hingga Imron terus sakit-sakitan. Dan kini, Imron terus terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Imron pun pingsan dan tergeletak di dapur dengan darah yang berceceran. Mirna sempat panik dan segera meminta pertolongan kepada orang-orang. Beberapa di antaranya berinisiatif untuk meminta Mirna secepatnya membawa ke rumah sakit. Tapi Mirna melarang. Ia beralasan bahwa suaminya baik-baik saja dan katanya sudah biasa begini. Setelah Imron sudah siuman dan orang-orang sudah pergi, akhirnya Mirna kembali memutuskan untuk bercerai saja. Ia sudah menyerah, dan Mirna sudah berterus terang kepada mertuanya bahwa Imron tidak bisa menafkahinya. Orang tua Imron setuju, karena tidak bisa dipaksakan kalau Mirna sudah angkat tangan dan sudah lelah dengan sabarnya. Akhirnya, Imron dijemput oleh orang tuanya, yang kini masih tersisa ibunya saja. Imron pun juga sudah pasrah atas keputusan Mirna. Kini ibunya datang menjemput dengan saudaranya Imron. Tidak banyak obrolan tentang Mirna dan mertuanya, karena sudah sangat ingin mereka semua pergi untuk secepatnya. "Mas Imron sudah lama sakit-sakitan begini. Aku sudah capek dan lelah. Semua kebutuhan dan tanggungan semuanya ke aku. Sedangkan kalian tidak tahu apa-apa," ucap Mirna. "Bukannya kau yang tidak pernah menghubungi kami dan cerita kalau Imron sakit?" tutur mertuanya Mirna. "Kenapa harus aku? Bukannya Mas Imron bisa sendiri untuk memberitahu kalian?" sengit Mirna. Imron hanya diam. Ia juga sudah lupa untuk menghubungi orang tuanya, bahkan saudaranya. Ia juga sudah merasa tidak bisa lagi menggunakan HP. "Bang Imron, kita pulang sekarang saja ya. Aku merasa rumah ini sangat panas," ucap Irfan adik Imron. Mirna menatap iparnya tersebut. Perasaannya menjadi tidak nyaman. Imron sakit bukan sakit biasa, tapi itu adalah guna-guna dari Mirna. Ia takut mertuanya dan iparnya itu tahu bahwa itu adalah ulahnya. "Sebaiknya kita bawa abang kamu ke rumah sakit dahulu ya," ucap mertuanya Mirna. Mereka pergi meninggalkan Mirna yang seorang diri. Saat sedang di mobil, Imron masih menatap istrinya tersebut. Imron sangat terpaksa berpisah dengan Mirna. Tapi mau bagaimana lagi, Imron tahu Mirna bukannya sudah lelah dan capek, tapi ia mengetahui bahwa Mirna tidak cinta lagi kepadanya. Setelah perbincangan antara Irfan dan ibunya, maka mereka memutuskan untuk tidak jadi membawa Imron ke rumah sakit, karena mereka sudah mengira Imron bukanlah sakit biasa, tapi karena ada sesuatu. Kalau hanya sakit biasa, Imron tidak seperti lupa dan linglung begitu. Yang ada pikiran Imron hanya ada Mirna seorang. "Kita bawa ke Ustadz saja dulu, Bu. Bang Imron ini sakitnya tiba-tiba begini dan langsung sakit keras," ujar saudara Imron. "Ya sudah." Ibu pun juga merasa aneh dan tidak enak hati setelah melihat Imron begini. Jawab ibunya setuju, dan mereka langsung mendatangi Ustadz. Berbeda dengan Imron, Mirna sangat dirundung bahagia. Ia selalu senyum-senyum telah berhasil berpisah dengan suaminya, walaupun belum resmi bercerai secara negara. Mirna sudah merasa bebas, dan sesuka hatinya mau pergi kemana saja. Yang utama ia pikirkan adalah secepatnya bertemu dengan Wisnu, serta ingin menanyakan tentang kepastian hubungan mereka akan berlanjut ke jenjang lebih serius. Tidak perlu menunggu masa idah dan mendapatkan surat cerai, ia bisa menikah siri dulu dengan Wisnu. Itu adalah pemikiran Mirna saat ini. Mirna berencana sore ini akan pergi menemui Wisnu. Ia akan mengajak Wisnu untuk tinggal bersamanya terlebih dahulu. Sebenarnya, ia ingin sekarang ke tempat kediaman Mbak Waro. Tapi setahu Mirna, Wisnu kalau siang-siang begini tidak bisa ditemui, karena ia tidak ada di rumah.
Percuma saja pikirnya. Ia juga malas sekali kalau hanya bertemu dengan Bawaro yang buruk rupa itu. Mirna membersihkan kamarnya. Di dalam lemari sudah kosong pakaian Imron, karena sudah dibawa semua. Ia bersih-bersih dan menyingkirkan barang-barang Imron yang masih tertinggal. Mirna sangat berharap Wisnu mau tinggal di rumahnya. Maka dari itu, ia membersihkan seluruh ruangan dan menghilangkan jejak Imron. Hari sudah berganti sore. Sebelum pukul 4 sore, Mirna sudah pergi ke rumah Bawaro. Tidak lupa, ia juga membelikan banyak oleh-oleh agar Wisnu makin terpesona dan Bawaro merestuinya. Perjalanan cukup jauh dan memakan waktu, tapi bagi Mirna tidak apa-apa karena demi Wisnu. Mirna merasa heran yang dikatakan Iwan waktu lalu. Bawaro adalah dukun sakti, tapi ia tidak pernah kebetulan bertemu dengan orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk mendatangi Bawaro. Sebenarnya ada yang ingin ia ceritakan kepada Iwan, tapi sudah lama Mirna tidak bertemu Iwan semenjak warungnya tutup. Mirna pikir nantinya akan menemui Iwan dan menceritakannya semuanya, bahwa ia sudah berpisah dengan suaminya, dan juga menceritakan rencananya ingin kembali menikah dengan Wisnu, yang dulu ia pernah ceritakan beberapa waktu lalu. Saat di jalan, Mirna terus tersenyum. Tidak terasa, ia sudah semakin jauh dan mulai memasuki pedesaan. Jalanan pun sudah mulai tidak mulus lagi. Mobil Mirna sudah sampai di depan rumah Bawaro. Sebelum turun, ia sekali lagi berkaca dan sedikit memoles wajahnya agar terlihat semakin cantik. Mirna turun dari mobilnya. Baru beberapa langkah, tiba-tiba Bawaro membukakan pintunya dengan tersenyum lebar. "Sore, Mbah. Saya kesini mau bertemu dengan Wisnu," ucap Mirna. Bawaro tersenyum sambil mangkut-mangkut dan berkata, "Wisnu sejak tadi sudah menunggumu," ucap Bawaro. Mirna tersenyum mendengar penuturan Bawaro. Ia segera mengikuti di belakang Bawaro yang sudah mempersilakannya masuk dan duduk. "Di mana Wisnunya, Mbah?" tanya Mirna. "Di hadapanmu ini," jawab Bawaro sembari ingin meraih pundak Mirna. Mirna menatap Bawaro dan melongo mendengar penuturan dari dukun tersebut. "Serius, Mbah, di mana Wisnu?" tanya Mirna sekali lagi. Mana mungkin dukun jelek di hadapannya kini adalah Wisnu yang berpura-pura menjadi Bawaro. Bawaro terkekeh kecil sembari berkata, "Jangan takut gitu, saya hanya bercanda," jawab Bawaro. "Wisnu belum datang, tunggu saja dulu," sambung Bawaro. Mirna menghela napas panjang. Kini perasaannya lega. Sebelum Wisnu datang, Mirna menceritakan kejadian yang menimpanya, hingga kini sudah berpisah dengan suaminya. Mirna juga menanyakan tentang sakit yang diderita Imron, apa nantinya akan sembuh, atau bahkan Imron akan mengalami selamanya begitu. "Saya sudah berpisah, Mbah, dari suami saya," tutur Mirna. "Bagus, secepatnya kamu akan kaya," jawab Bawaro tersenyum miring kepada Mirna. Mirna pun juga begitu puas atas jawaban dari Bawaro. Semakin ia tidak sabar untuk secepatnya jadi orang kaya dan hidup bahagia bersama Wisnu. "Setelah syarat ini, apa ada syarat lagi, Mbah?" tanya Mirna. "Tidak ada. Sekarang pun kamu sudah bisa memilikinya," jawab Bawaro meyakinkan Mirna. "Tapi untuk malam ini menginaplah di sini semalaman. Temani saya untuk mengeluarkan harta tersimpan tersebut," sambung Bawaro dengan suaranya yang serak tapi pelan. Mau tidak mau, Mirna mengiyakan ajakan Bawaro. Mungkin tidak masalah bagi Mirna, karena cuma semalaman, apalagi sekarang sudah tidak ada penghalang baginya. Mirna pikir ia akan sangat bahagia malam ini, menghabiskan waktu bersama Wisnu juga. Maka ia tanpa keraguan menyetujuinya. Bawaro tersenyum saat ini. Yang ada di pikiran Bawaro akan menuntaskan semuanya malam ini bersama Mirna, perempuan yang membuat beliau kembali bangkit menjadi lelaki perkasa. Setelah cukup lama berbincang serius dengan Bawaro dan akan melakukan ritual malam ini, kini Mirna dan Bawaro sedang mempersiapkan apa yang akan digunakan. Dari penuturan Bawaro, harta gaib itu adalah punya bangsa jin. Bisa dikatakan Bawaro akan merebutnya dengan ritual khusus untuk mengeluarkan harta tersebut. "Apa Wisnu masih lama, Mbah?" tanya Mirna yang sudah lumayan lama duduk
untuk menunggu kedatangan Wisnu. Mungkin lama, jawab Bawaro. Bawaro tahu kalau Mirna kini merasa capek karena perjalanan, dan ia pun sudah lumayan lama duduk mendengarkan penuturan Bawaro. Saya boleh numpang istirahat, Mbah? Tanya Mirna tanpa sungkan. Mungkin baginya, ia sudah biasa ke sini dan juga sudah sering masuk ke kamar. Maka dari itu, ia meminta izin untuk istirahat di kamar Wisnu. Silahkan saja, jawab Bawaro, juga beranjak pergi dari kedudukan semula dan diiringi Mirna menuju kamar Wisnu. Mirna masuk ke dalam sebuah kamar yang tidak besar itu. Ia langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur yang tidak empuk itu, tapi cukup nyaman. Sesekali, Mirna mengendus wangi tubuh Wisnu saat ia bercinta di atas ranjang tersebut. Mirna tersenyum manis kala memikirkan Wisnu, tapi ia juga gelisah karena sudah cukup lama menunggu, tapi Wisnu tidak kunjung datang padahal sudah malam. Terdengar pintu kamar diketok. Mirna sangat girang. Ia kira adalah Wisnu yang datang, tapi saat membukanya, ternyata Bawaro tersenyum sembari memberikan air secangkir. Minum, ini minum, ucap Bawaro singkat. Mirna mengambilnya dari tangan Bawaro. Setelahnya, beliau langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Mirna lupa kalau sejak tadi, ia memang sudah haus. Tapi ia kesenangan akan bertemu Wisnu, maka ia melupakannya. Tanpa pikir panjang, Mirna meneguknya hingga tandas. Entah itu minuman apa, rasanya seperti teh manis, tapi warnanya sangat hitam. Mirna pikir Bawaro kebanyakan menuangkan tehnya terlalu banyak, hingga warnanya sangat gelap. Mirna duduk di atas ranjang. Kembali, ia memanut wajahnya di cermin kecil yang ia bawa. Tidak lupa, parfum mahal terus ia semprotkan di seluruh tubuhnya, agar bisa membuat Wisnu semakin betah kepadanya. Saat beberapa menit, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Mirna menoleh, sedangkan yang kini membuka pintu tersebut tampak kaget dengan kehadiran Mirna tidak lain. Ia adalah orang yang ditunggu-tunggu sejak tadi. Mirna tersenyum manis, sedangkan Wisnu sangat pangkling ketika melihat Mirna yang kini bertambah kecantikannya. Maaf, aku istirahat di kamar kamu, ucap Mirna membuka percakapan. Oh iya, tidak apa-apa, jawab Wisnu sembari mengganti pakaian yang tak jauh dari Mirna duduk. Apa sudah lama menungguku? Tanya Wisnu basa-basi. Iya, lumayan lama, singkat Mirna. Mirna seakan menjadi gelisah ketika melihat badan kekar dan tegap itu tanpa menggunakan baju. Otot perutnya sangat bagus. Mungkin Wisnu sering berolahraga, pikir Mirna. Kenapa? Tanya Wisnu. Tidak, aku suka saja lihat badan kamu, jawab Mirna. Terus kalau suka? Tanya Wisnu yang seakan memancing perkataan Mirna. Mirna tersenyum sembari menunduk malu saat Wisnu hendak mendekati Mirna, tapi Mirna langsung berdiri dan bertanya kepada Wisnu. Bawaro ada di mana? Tanya Mirna. Wisnu diam sejenak lalu berkata, sudah tidur Bawaro, jawab Wisnu. Mirna pun tersenyum mendengar penuturan Wisnu, khawatir Bawaro nantinya akan mengetok pintu ketika mereka sudah bersenang-senang. Tanpa malu dan sungkan, Mirna langsung menghambur ke pelukan Wisnu. Ada aroma wangi yang membuat Mirna candu dalam pelukannya. Tidak seperti suaminya si Imron, saat mendekat saja, ia seperti mencium aroma busuk begitu. Maka dari itu, Mirna sangat enggan untuk berdekatan dengan Imron, apalagi jika berhubungan suami istri. Sesekali, Mirna tertawa atas perilaku Wisnu, yang sengaja membuat suasana bercanda dahulu. Lalu lama-kelamaan, mereka sudah menyatu dalam permainan malam itu. Suasana malam yang sepi membuat keduanya semakin tenggelam dalam lautan kenikmatan. Hingga tidak Mirna sadari, dengan mata yang terpejam, Wisnu yang tampan sekali berubah wujud menjadi wujud nyatanya yang menyeramkan dan kelihatan begitu menakutkan. Entah sampai kapan berakhirnya permainan itu, hingga mereka berdua tidak kunjung lelah juga. Sampai ketika pukul 3 dini hari, Mirna sudah sangat kelelahan mengimbangi Wisnu yang seakan tanpa lelah. Aku capek sekali, Wis, ucap Mirna. Dalam sekejap, Mirna sudah tertidur dengan sangat pulas. Setelah melihat Mirna tidur, tiba-tiba Wisnu yang tampan kini turun dari atas ranjang
dengan wujud nyatanya yang setengah bungkuk. Dengan sangat pelan membuka pintu dan meninggalkan Mirna seorang diri. Hari sudah beranjak siang, jam 10 pagi. Mirna belum juga bangun dari tidurnya. Ia masih sangat pulas, tanpa tahu celah matahari sedikit memasuki kamar kecilnya. Mbah Waro sesekali mengecek Mirna dengan tersenyum, dengan senyum ciri khasnya yang seakan seperti seringai. Di kediaman yang berbeda, ibunya Imron dan saudaranya sangat sibuk membawa Imron ke rumah sakit untuk cek lab agar mengetahui Imron sedang sakit apa. Sepulang dari situ, kembali mereka membawa Imron ke salah satu tempat ruqyah. Beberapa kali, Imron memuntahkan cairan berwarna merah yang sangat kental, hingga membuatnya terkulai lemah. Ibunya Imron yang menyaksikannya nampak begitu syok dan juga ikut lemah ketika melihat sang anak jatuh pingsan setelah mengeluarkan cairan berwarna hitam kehijauan bercampur rambut yang menggumpal kecil. Imron baik-baik saja, Bu. Iya, hanya kelelahan. Insya Allah Bang Imron akan sembuh seperti sedia kala, ucap sang adik untuk menenangkan ibunya yang sangat terkejut atas peristiwa saat ini. Ibunya menangis kala itu, kala tahu Imron bukan sakit biasa, tapi karena ada seseorang yang sengaja menyakiti dengan cara diguna-guna. Tapi kenapa Imron jadi bisa sampai begitu? Tergugu ibunya Imron melihat putra pertamanya. Entahlah, Bu, tapi memang ada orang yang sengaja memperbuat begitu. Mungkin iri atau bisa jadi karena sakit hati, jelas saudara Imron. Dari penjelasan Ustadz yang membantu Imron tadi, itu adalah sihir yang sengaja dibuat untuk melumpuhkan Imron, lumpuh otak serta badan. Makanya sangat terlihat Imron sering diajak bicara, namun tidak merespon. Badannya pun melemah. Ibu dan saudaranya Imron tidak tahu siapa dalang semua ini. Setahu mereka, Imron orangnya baik pada siapapun dan tidak pernah punya musuh. Tapi entahlah kenyataannya, hanya saja kata Ustadz tadi bisa dikatakan bukan hanya satu orang yang ingin menyakiti Imron. Saat ditanya siapa pelakunya, Ustadz tidak menjawab. Katanya khawatir menjadi marah dan malah berkeinginan untuk membalas perbuatan tersebut. Saya tidak bisa memberitahukan siapa pelakunya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, jelas Ustadz yang bernama Pak Nasir. Terus kami harus bagaimana, Pak? Tanya ibunya Imron. Kalian berdua fokus untuk kesembuhan Imron saja. Tidak perlu ingin tahu siapa pelakunya. Biar Allah saja yang membalasnya, tutur Pak Ustadz. Ibu dan saudara Imron serentak menganggukkan kepalanya secara bersamaan dan mengiyakannya. Pak Ustadz Nasir memerintahkan untuk sering-sering Imron dibawa ke tempat ruqyah, dan setiap saatnya selalu ada yang mengajaknya untuk sekedar berbicara, agar Imron tidak merenung sendirian, yang menjadi pikirannya akan kosong. Setelah berpamitan, mereka berdua membawa Imron pulang ke rumah. Yang ada di pikiran hanya ada tanda tanya. Entah kenapa orang tersebut sangat tega membuat Imron begini. Di tempat yang berbeda, Mirna masih tertidur nyenyak, hanya dengan balutan selimut yang menutupi tubuhnya. Sesekali, Mbah Waro masuk dengan senyum seringainya dan membaca doa-doa di depan Mirna yang tidak sadar entah itu doa untuk apa. Mbah Waro kembali berucap sebelum meninggalkan Mirna yang tidur. Tidak lupa beliau juga mendaratkan kecupan di dahi Mirna dan berkata, "Tidur yang nyenyak sayangku," ucapnya. Sangat menyeramkan ketika Mbah Waro mengucapkan kata tersebut. Sedangkan Mirna bukan terlihat tidur, tapi seperti orang pingsan. Entah sampai kapan Mirna tertidur sangat pulas, hingga Mbah Waro beberapa kali memercikan air yang sudah dibacakan sesuatu. Namun, Mirna tidak bangun dan tidak merasakan apapun. Keseharian, Mbah Waro hanya di rumah. Sesekali pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, ataupun mencari dedaunan yang bisa digunakan untuk ritual tertentu. Mbah Waro hanya bisa menerima tamu tatkala ketika hari sudah mulai senja. Entahlah kalau siang hari, beliau tidak bisa ditemui dengan alasan istirahat. Maka dari itu, banyak tamu-tamu beliau yang datang saat senja atau saat hari sudah malam. Mbah Waro tinggal berjauhan dengan warga. Kalaupun bertemu orang-orang saat siang hari, Mbah Waro tidak pernah menanggapi sapaan atau senyuman. Makanya banyak orang-orang yang seperti ketakutan melihat Mbah Waro yang hidup seorang diri dan jauh dari desa tempat tinggal warga. Dari penuturan warga yang pernah melihatnya saat siang hari, wajah Mbah Waro itu lebih menakutkan karena terlihat goresan seperti luka-luka.
Sedangkan kalau melihat saat senja hari, wajah beliau mulai berubah sedikit membaik. Itu adalah penuturan orang-orang yang katanya pernah bertemu ataupun berpapasan di dekat rumah Mbak Waro ketika mengambil rumput untuk ternak. Di desa, warga itu juga tahu kalau Mbah Waro itu membuka praktek perdukunan yang katanya sangat manjur, apapun kehendak kita. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemui beliau. Pernah juga ada yang ingin bertemu dengan Mbah Waro, tapi tidak dibukakan pintu oleh Mbah Waro. Entah niat orang itu apa, tapi Mbah Waro menolak untuk bertemu. Hari terus beranjak siang, hingga tidak terasa sudah hampir senja. Langit sedikit mendung, burung-burung berkicauan, dan suara binatang malam sudah mulai terdengar. Kali ini, Mbah Waro duduk di tepi ranjang, memperhatikan Mirna yang masih tertidur tanpa terjaga sebentar pun. Entah itu efek dari kelelahan karena hampir semalaman bercinta, atau efek dari ramuan yang sebelum Mirna minum. Sesekali, Mbah Waro menyentuh pipi Mirna yang mulus, dan ia selipkan rambut menutup wajah Mirna ke telinga. "Kau begitu cantik, Mirna," gumam Mbah Waro sebelum ia pergi meninggalkan Mirna. Karena dari luar terdengar suara pintu yang diketok beberapa kali. Mbah Waro kedatangan tamu 2 orang laki-laki yang membawa masalah berbeda. Kedua laki-laki tersebut ingin merobohkan usaha seseorang karena pelanggan mereka sudah diambil. Mbah Waro menyanggupinya. Biasanya Mbah Waro meminta imbalan bermacam-macam, bukan berbentuk uang saja. Setelah cukup lama berbincang, 2 orang laki-laki tersebut beranjak pulang dengan membawa air yang dinamakan air pembenci. Air pembenci tersebut diambil langsung dari air pemandian mayat, entah itu mayat siapapun, lalu diambil dan disimpan di bawah ranjang untuk persediaan. Kalau sudah disiramkan, tunggu saja efeknya. Usahanya akan bangkrut dan rumah tangganya akan hancur, karena sering terjadi perkelahian antara suami dan istri. Walaupun sedikit kesalahannya, maka menjadi besar kalau di antara suami istri itu tidak ada yang mengalah. Efeknya, suami atau istri akan menjadi tidak betah tinggal di rumah itu, padahal biasanya baik-baik saja. Perkelahian sering terjadi. Suami mudah marah atau selalu merenggut, sedangkan istrinya pun juga begitu, merasakan hal yang sama. Bisa diibaratkan, kalau mereka berkumpul di dalam satu rumah yang sama, mereka akan menjadi sama-sama panas. Padahal, orang yang menyiram air pembenci tersebut hanya di halaman rumah, tapi berefek sampai ke dalam rumah. Penawar air pembenci itu adalah hanya dengan solawat. Tiap ngepel lantai baca solawat, tiap nyapu, dan setiap pagi dan menjelang senja, 1 gayung air dibacakan solawat minimal 10 kali, lalu ditiupkan ke air. Lalu air tersebut disiram dengan keras ke halaman, maka insya Allah rumah tangga kembali adem ayem. Mirna pun menggeliat beberapa kali, tapi ia tidak kunjung bangun. Entah Mbak Waro sampai kapan membiarkan Mirna begitu. Setelah kepergian 2 orang tadi, Mbak Waro kembali beranjak dari tempat duduknya. Ia kembali mengecek apakah Mirna sudah terbangun. Tapi Mirna masih tertidur pulas, padahal hari sudah kembali berganti malam. Mbah Waro masuk sembari memperbaiki selimut yang digunakan Mirna. Mbah Waro sangat gemas melihat Mirna yang tampak sangat cantik saat tertidur. Ramuannya ternyata sangat ampuh, gumam Mbah Waro, kembali ingin mengulangi permainan seperti malam kemarin. Tapi tiba-tiba kembali terdengar suara pintu yang diketok dengan jelas. Mbah Waro kembali bangkit. Ternyata malam ini ia lebih dari 1 kali menerima tamu. Kebiasaannya beliau menerima tamu 1 kali saja untuk 1 malam. Kali ini yang datang juga laki-laki, hanya saja ia datang seorang diri. Laki-laki itu datang sembari menangis, entah apa yang membuatnya begitu. "Apa maksudmu datang ke sini?" tanya Mbah Waro. "Saya sedang sakit hati, Mbah. Tunangan saya memutuskan secara sepihak dengan tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas. Dari penjelasannya, ia rasa menjadi tidak cocok saja dengan saya." Jelas laki-laki itu dengan mata yang berkaca-kaca, tapi penuh dengan kecewa. Mbah Waro hanya tersenyum, menanggapinya sembari menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Ternyata putus cinta," ucapnya. "Ada fotonya?" tanya Mbah Waro. Laki-laki itu mengangguk dan memberikan foto yang tertera di layar HP. "Terus, mau diapakan niat kamu ke sini?" ucap Mbah Waro.
Saya sakit hati, Mbah. Saya mau dia juga menderita seperti saya ini, jawabnya. Baiklah, kalau itu mau kamu. Padahal kalau kamu mau perempuan itu, bisa saja kembali lagi kepadamu. Jelas Mbah Waro memberikan kesempatan kepada lelaki itu. Saya tidak mau, Mbah. Dia sudah sangat menyakiti saya dengan kata-kata yang kasar, ujar laki-laki itu tampak geram. Beliau menganggukkan kepalanya, tanda mengerti kalau lelaki di hadapannya kini sudah sangat terlanjur tersakiti. Padahal Mbah Waro bisa saja membuat perempuan itu kembali lagi ke pelukannya. Laki-laki itu diam saja tatkala Mbah Waro merapalkan sesuatu di foto perempuan itu. Perempuan berambut panjang itu tampak cantik di foto, tapi dengan sekali samburan foto cantik itu langsung berubah menjadi menyeramkan. Ini, ambil, ucap Mbah Waro menyerahkan HP lelaki itu. Apa sudah, Mbah? Tanyanya. Iya, sudah. Lihat saja besok apa yang terjadi pada perempuan itu, jawab Mbah Waro. Saya harus membayarnya pakai apa, Mbah? Tanya laki-laki itu. Besok, setelah kamu melihat keadaannya, tolong kamu kesini lagi. Bawakan ayam jago 2 ekor yang masih muda, perintah Mbah Waro. Laki-laki itu menyanggupinya dan langsung berpamitan kepada Mbah Waro. Ia sangat bersemangat untuk menunggu hari besok, entah apa nantinya yang akan terjadi kepada mantan kekasihnya itu. Mbah Waro menghela nafas, lalu memejamkan mata, entah beliau sedang apa. Tapi beliau setelahnya langsung tersenyum. Dan tiba-tiba, Mirna pun tersadar. Sembari mengucek-ngucek matanya, Mirna tersenyum tatkala melihat Mbah Waro di depannya. Tapi bukan dukun itu yang ia lihat, melainkan Wisnu laki-laki gagah tersebut. Tidurmu nyenyak sekali, ucap Wisnu. Sekarang sudah jam berapa? Tanya Mirna. Baru jam 11 malam, jawab Wisnu. Aku berasa kayak lama banget tidur. Ternyata masih jam 11 ya, ucap Mirna. Wisnu menganggukkan kepalanya sembari berkata, Iya, jam 11 lewat sedikit, jawabnya. Kamu tidak tidur? Tanya Mirna. Sudah, aku sudah tidur, jawab Wisnu. Mirna merasa ia seperti tidur lama. Tapi saat Wisnu mengatakan baru jam 11 malam itu, kemungkinan hanya sebentar ia tidur. Sebelumnya, ia tidak melihat jam berapa saat ia sudah tidak sadar lagi. Bagi Mirna, ia sangat puas setelah bercerita dengan Wisnu dan tidak merasa kalau permainan mereka sangat lama. Itu karena ramuan yang diberikan Mbah Waro waktu itu. Mirna pun terbangun sembari memegangi kepalanya. Ia merasakan pusing, tapi saat ingin memunguti pakaiannya, tiba-tiba Wisnu kembali ingin mengajaknya untuk memulai permainan lagi.